Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi kasus penipuan dari aplikasi yang sebelumnya sudah saya bahas, ya, yaitu SAI AI, aplikasi investasi bodong yang akan menipu banyak orang dalam beberapa waktu dekat ini. Gitu ya, saya sudah ingatkan kalau ini adalah aplikasi tipu-tipu, money game, skema ponzi, ya. Jadi untuk perputaran kehidupan di aplikasi seperti itu ujung-ujungnya ya pasti akan kabur, ujung-ujungnya pasti akan banyak drama, ujung-ujungnya pasti akan ada yang namanya penarikan itu tidak bisa dilakukan, dan aplikasinya banyak drama, banyak alasan ini itu, ya. Padahal kalau aplikasi ini benar, ya tinggal dibayar aja ke rekening orang itu. Nah, ini salah satu bukti resiko kalau main di investasi bodong ataupun pengimpunan dana masyarakat yang ilegal, tidak ada izin di Indonesia. Tapi kan Bank SAIAI ada AHU, ada NIB, ada NPWP, itu bukan legalitas, ya. Legalitas itu OJK untuk di sini, Otoritas Jasa Keuangan. Sayangnya SAIAI ini tidak mempunyai ini. Disitulah kesalahannya, kesalahan kalian yang sudah terlampau tergiur dan mendepositkan uang sebanyak-banyaknya. Cari uang susah, bos. Jangan mau dijerumusin ke investasi bodong yang seperti ini, gitu ya. Jadi dengan adanya penarikan yang tidak kunjung tiba juga ke rekening pemain, SAIAI ini meluncurkan yang namanya pengumuman. Nah, yang dimana pengumumannya sudah saya baca dan ini tidak betul, gitu, tidak masuk di logika saya, teman-teman. Oke, kita bahas nih. Ini informasi untuk para pemain yang uangnya masih ada di dalam agar tidak dibodoh-bodohi lagi oleh aplikasi ini, gitu. Jangan mau disuruh deposit, teman-teman, jangan. Gitu. Kalau kalian deposit akan dijanjikan pencairan lebih awal, jangan. Saya udah sering bongkar-bongkar yang kayak gini nih. Memang kayak gitu. Aplikasi yang kayak gini nih bukan untuk pertama kalinya hadir. Udah banyak. Rotasi hidupnya saya udah tahu. Ini sedang sakratul maut nih. Udah jantungan nih, ya, untuk aplikasinya. Oke, pengumuman SAIAI untuk para pemainnya. Pertama, ini ada 3 ya. 1, 2, 3. SAI memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di Indonesia. Selama peningkatan saluran penarikan baru kami, saluran perbankan yang bekerja sama dengan kami menerima banyak keluhan tanpa bukti atau alasan, ya. Jadi seakan-akan banknya, gitu ya, yang memperlambat lah untuk penarikan para pemain, ya. Jadi kesannya kayak bukan SAIAI yang salah, tapi banknya, ya, dia menyalahkan banknya, gitu ya. Kan tanya aja ya, kalau nggak salah saya kemarin itu di Bank Indonesia, ya. Saya nggak tahu lah Bank Indonesia atau Bank BNI, Bank BRI, bank apa yang nggak dijelaskan secara jelas ini bank apa yang mereka kerjasama untuk melakukan penarikan para membernya, gitu. Sebutin lah, gitu ya. Terus sambungnya, mereka dengan panik memfitnah dan menyerang SAIAI. Ya, jadi bank yang memfitnah SAIAI, ya, bukannya SAIAI yang memfitnah bank, ya. Dengan ngata-ngatain bank aja di pengumuman ini, itu sama aja kalian udah memfitnah bank. Bank itu gak ada urusannya sama SAIAI. Ini modus-modus bank, gitu ya. Itu udah sering terjadi di ponzi-ponzi sebelumnya. Gak usah lah dibodoh-bodohi orang, gitu. Kasihan orang nyari uang, capek, gitu. Si komplotan di aplikasi ini malah membodoh-bodohi orang. Itu apa kayak gitu, bos?
cari uang tuh yang halal lah. Ya udah, balikin aja uang orang. Oke, lanjut. Untuk mengatasi keluhan tersebut, kerjasama pembayaran lintas batas dengan bank harus ditunda, yang juga menyebabkan SAI harus menangguhkan kerjasama dengan bank yang ada untuk jangka waktu tertentu. Namun demi menjalin kepentingan pengguna, ya ini kata-katanya ini terpotong, di sini sambungnya, jadi susah bacanya teman-teman. Ya kelihatan nggak profesional untuk yang membuat pengumumannya, komplotannya tidak profesional. Namun demi menjamin kepentingan pengguna SAI dan perkembangan SAI di Indonesia, SAI kini aktif mencari mitra baru. Wah, jadi dia nggak mau sama bank ya, dia menyalahi bank, sehingga SAI akan mengembalikan seluruh saldo pengguna ke rekeningnya. Ya, bank difitnah. Aduh, nggak habis pikir lah. Nomor 2 ya untuk pengumumannya. Karena bisnis, wah lagi-lagi dikatakan bisnis, ini bukan bisnis bos, ini penipuan. Ya, karena bisnis SAI mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berkembang pesat dalam jangka pendek. Wah, jangka pendek. Jangka singkat bos, ya jangan jangka pendek. Kosakata ya. Maka untuk lebih meningkatkan kekuatannya, perusahaan berencana untuk bekerjasama dengan OpenAI. OpenAI ini apa? Saya nggak tahu. Ya, yang tahu coba klik di kolom komentar. Ketika kerjasama kami dilakukan, semua pengguna lama SAI akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari ini. Ya, lagi-lagi diberi harapan palsu, keuntungan yang lebih dari ini. Ya, sekarang orang tuh ya, saya yakin ya, di hati korban sekarang itu bukan mikirkan untung, tapi mikirkan modal aja lah, balik dulu. Ya, saya tahu. Ya, dari nomor 1 ini dia udah memfitnah bank. Dia pula yang mengatakan kalau dia yang difitnah. Oke. Nomor 3. Pengguna di Indonesia harap menunggu SAI dan OpenAI menyelesaikan kerjasama dan menunggu kami menegosiasi saluran perbank yang baru. SAI akan kembali memberikan manfaat bagi semua orang. Wah, bagi semua orang, bagi komplotan atau bagi leader Ponzi. Ya, kalau semua orang berarti dari keseluruhan member itu diberi, dari member yang awal sampai member akhir itu diberi untuk manfaatnya. Kalau tidak, kalau cuman leader dan komplotan yang diberi manfaat di aplikasi ini, sedangkan member yang ke bawah itu mengalami kerugian dan uang yang nggak balik, itu sama aja dengan penipuan. Gitu ya. Semua pengguna SAI lama juga diminta untuk memperhatikan pengumuman resmi SAI, si leader lah itu. Ya, jadi pada intinya di pesan ini dia menyalahkan bank yang tidak mau nurut sama SAI. Ya, sekarang bank mana dijelaskan lah gitu ya. Jadi secara garis besar kalian perlu ingat ya, ini merupakan modus akal-akalan dia tidak mau membayar kalian lagi. Itu aja intinya ya. Dia ini nggak mau membayar kalian, jadi dia mencari alasan lain, yaitu menyalahkan bank. Bank ini yang nggak mau ngirim ke kalian. Gitu. Dia mau, istilahnya gini, dia SAI ini mau ngirim, tapi bank nggak mau membantu pengiriman itu. Jadi seakan-akan bank ini yang difitnah, tapi SAI yang mengaku difitnah. Nah, dari sini kan kita udah bisa melihat kecurigaan. Ya, kayak aplikasi-aplikasi yang legal, investasi-investasi yang legal, dia ketika member yang melakukan penarikan, tidak pernah dia menyalahkan ataupun konflik dengan bank. Gitu, kita kan nggak pernah dengar itu. Tapi kok aplikasi ini kok ribet kali ya? Dari situ kita sudah bisa menebak ataupun curiga kalau aplikasi ini banyak alasan seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi SAI AI, saya harap teman-teman jangan join ke sini
Yang belum join jangan join ya. Yang sudah terlanjur kalau bisa tarik dulu ya. Kalau nggak bisa juga ditarik ya silakan minta pertanggungjawaban sama leader masing-masing yang mengajak kalian. Saran saya seperti itu. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.